Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Perwitasari, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Rekayasa Perangkat Lunak. Di video kali ini saya akan membahas Automatic Teller Machine atau ATM dan melakukan penarikan pada mesin ATM sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Dasar Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anton Trijaya Kurniawan dengan NIM D104 121 1004, Prodi Informatika, Universitas Tanjung Pura. Baiklah, langsung saja ke materi pembahasannya. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari ATM. ATM atau Automatic Teller Machine adalah sebuah sistem yang memudahkan user melakukan transaksi keuangan tanpa bantuan seorang teller. ATM membantu user dalam melakukan berbagai kegiatan finansial seperti transfer, cek saldo, dan lain-lain sebagainya. Proses data. Yang pertama yaitu proses batch atau batch processing. Proses batch merupakan metode yang digunakan untuk beberapa aplikasi dengan menyimpan data terlebih dahulu sampai dalam jumlah yang cukup banyak atau berdasarkan jumlah data yang telah ditentukan secara periodik. Nah, proses ini digunakan untuk memproses transaksi rutin dengan jumlah yang volumenya cukup besar. Lalu proses yang kedua yaitu proses online processing. Sistem online atau immediate processing adalah sistem di mana setiap transaksi segera diproses dan dibukukan setelah terjadi pada masing-masing file yang berpengaruh oleh transaksi tersebut. Penginputan data secara online lebih akurat daripada proses batch karena sistem dapat menolak penginputan data yang tidak lengkap ataupun salah. Karena data dimasukkan saat transaksi, maka kesalahan dapat diperbaiki dengan mudah. Lalu komponen-komponen dari ATM yaitu ada perangkat keras. Yang pertama yaitu CPU. CPU berfungsi untuk mengontrol antar muka pengguna dan perangkat transaksi. Lalu yang kedua yaitu pembaca magnetik atau chip kartu, berfungsi sebagai mengidentifikasi pelanggan. Yang ketiga yaitu papan ketik PIN, mirip atur letak papan kunci touchpad atau kalkulator. Yang keempat yaitu kriptoprosesor aman, umumnya dalam babak rangka yang lepas dari bahaya. Lalu yang kelima yaitu monitor, digunakan oleh pelanggan untuk proses penampilan transaksi. Yang keenam yaitu tombol fungsi, biasanya tidak jauh dengan layar atau layar sentuh, yang biasa digunakan sebagai menentukan pilihan bermacam bidang transaksi. Yang ketujuh yaitu mesin pencetak rekam, berfungsi untuk menyediakan pelanggan dengan catatan transaksi mereka. Yang kedelapan yaitu ruang penyimpanan, berfungsi untuk menyimpan bagian-bagian mesin yang membutuhkan akses terbatas. Lalu yang kesembilan yaitu housing, berfungsi untuk estetika dan sebagai melampirkan tanda tangan. Lalu analisis dan desain pada sistem automatic teller machine. Bank Pembangunan Daerah BPD Kalimantan Barat. Terus yang pertama yaitu deskripsi perusahaan. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dengan bentuk hukum perusahaan daerah. Lalu visi dan misi. Visi yang dijunjung sebagai perusahaan jasa perbankan yang berkinerja tinggi dan berkembang secara wajar serta memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Demi mencapai visi tersebut, ada 3 misi yang dibawa dan dilaksanakan oleh BPD Kalbar, yaitu yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Yang kedua yaitu mengelola dana pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu mendorong pengembangan usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah. Lalu daftar requirement atau daftar kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi tentang proses-proses apa saja yang akan dilakukan oleh sistem ATM. Nah, ini berikut kebutuhan fungsional Automatic Teller Machine atau ATM. Yang pertama yaitu mengecek saldo. Yang kedua yaitu menarik uang. Yang ketiga mentransfer uang. Yang keempat melakukan pembayaran.
Baik, selanjutnya yaitu use case ATM BPD Kalbar. Nah, yang pertama yaitu kasus yang digunakan yaitu adalah penarikan uang. Lalu deskripsi kasusnya yaitu menarik uang yang ada dalam tabungan. Nah, yang pertama yaitu prakondisi. Nah, prakondisinya yaitu memiliki kartu ATM, lalu memasukkan PIN dengan benar, lalu saldo cukup. Nah, itu selanjutnya yaitu pasca kondisi. Pertama yaitu uang keluar, yang kedua saldo berkurang. Nah, alur utamanya yaitu pengguna yang pertama memasukkan kartu ATM, lalu pengguna memilih bahasa, lalu memasukkan PIN, dan memasukkan nominal yang akan ditarik, dan mengambil uang, kartu, dan struk. Nah, yang dilakukan sistem yaitu memverifikasi PIN yang dimasukkan, lalu mengecek saldo, dan yang terakhir yaitu mengeluarkan uang, kartu ATM dan struk. Atau jika disambungkan yaitu pengguna yang pertama masukkan kartu ATM, yang kedua memilih bahasa, yang ketiga memasukkan PIN, lalu sistem kembali kepada sistem, yaitu yang keempat sistem memverifikasi PIN yang telah dimasukkan oleh pengguna, lalu kembali lagi ke pengguna yaitu memasukkan nominal yang akan ditarik, dan yang keenam yaitu pada bagian sistem yaitu sistem mengecek saldo, lalu yang terakhir yang ketujuh sistem mengeluarkan uang, kartu ATM dan struk, dan pengguna mengambil uang, kartu, dan struk. Lalu alur alternatifnya yaitu yang dilakukan oleh sistem pertama kali yaitu menampilkan PIN salah dan meminta untuk memasukkan PIN lagi. Nah, yang dilakukan pengguna yaitu memasukkan PIN yang benar dan pengguna mengambil uang, kartu, dan struk. Dan sistem mengeluarkan uang, kartu, dan struk. Lalu alur yang dikecualikan yaitu yang pertama yang dilakukan oleh sistem yaitu memblokir kartu ATM, lalu menampilkan pesan bahwa kartu ATM telah diblokir. Lalu silakan hubungi kantor cabang terdekat. Lalu yang dilakukan sistem yang ketiga yaitu mengeluarkan kartu tersebut, dan yang dilakukan pengguna yaitu mengambil kartu tersebut. Lalu adapun biar bisa lebih jelas dalam memahami diagram use case-nya yaitu bisa dilihat pada gambar yaitu ada aktor dan pilihan-pilihan lainnya. Nah, yang dilakukan aktor atau nasabah yang pertama kali yaitu memasukkan kartu ATM, lalu memilih bahasa pada mesin ATM, dan memasukkan PIN, lalu menampilkan menu penarikan pada mesin ATM, lalu nasabah melakukan yaitu dengan memasukkan nominal uang, lalu nasabah mengambil kartu ATM yang telah dikeluarkan, dan nasabah mengambil struk dan uang yang telah dikeluarkan. Nah, adapun skenario dari use case ini yaitu yang pertama aksi dari aktor dan reaksi dari sistem. Skenario normal atau berhasil melakukan transaksi dan menampilkan saldo. Aksi yang pertama yang dilakukan oleh aktor atau nasabah yaitu memasukkan kartu ATM BPD Kalbar. Lalu yang dilakukan sistem yaitu menampilkan pilihan bahasa. Lalu aktor atau nasabah memilih bahasa. Sistem menampilkan layar permintaan nomor PIN ATM. Lalu yang dilakukan nasabah yaitu memasukkan PIN ATM-nya. Dan sistem menampilkan lagi info pembaruan kartu ATM untuk mengubah kartu berbasis magnetic stripe menjadi kartu berbasis chip dan pilihan melanjutkan transaksi iya atau tidak. Selanjutnya yaitu nasabah melakukan pemilihan dan sistem menampilkan jumlah penarikan dan pilihan lainnya. Dan nasabah atau aktor yaitu yang ke-9 yaitu memilih nominal penarikan. Lalu sistem menampilkan pilihan cetak transaksi iya atau tidak. Nasabah memilih yang ke-11 yaitu memilih salah satu permintaan cetak. Dan yang dilakukan sistem yaitu memproses dan mengecek PIN apakah benar atau salah. Lalu sistem mengeluarkan kartu ATM, struk penarikan uang sebesar nominal yang telah dipilih. Lalu nasabah mengambil kartu ATM, struk penarikan, dan uang sebesar nominal yang telah dipilih. Nah, jika itu sudah berhasil, adapun dari skenario alternatifnya yaitu ketika PIN ATM salah, kemudian menjadi benar. Yaitu sistem menampilkan tampilan penarikan gagal dan permintaan nomor PIN ATM. Nah, nasabah yaitu memasukkan PIN ATM yang benar. Dan sistem memproses dan mengecek PIN lagi apakah benar atau salah.
Dan yang ke-16 yang terakhir yaitu mengeluarkan kartu ATM, struk penarikan, uang sebesar nominal yang telah dipilih. Lalu nasabah mengambil kartu ATM tersebut, struk penarikan, dan uang sebesar nominal yang telah dipilih. Lalu skenario alternatif ketika PIN ATM salah 3 kali. Sama dengan skenario alternatif, PIN ATM salah kemudian menjadi benar. Nah, sistem yaitu memblokir kartu ATM user atau nasabah, dan sistem itu menampilkan pesan bahwa kartu user telah diblokir dan silahkan hubungi kantor cabang terdekat. Dan sistem itu mengeluarkan kartu ATM tersebut dan nasabah mengambil kartu ATM tersebut. Lalu selanjutnya yaitu diagram kelas. Apa sih diagram kelas itu? Nah, diagram kelas adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, lalu metode, dan hubungan antara objek-objek yang terdapat dalam kelas tersebut. Nah, adapun yang tertera pada diagramnya yaitu ada nasabah. Nah, nasabah itu merupakan kelas dengan kelas nasabah yaitu sebagai subjudulnya nasabah. Lalu di dalam kelas tersebut terdapat 3 bagian yaitu kepala atau subjudul yaitu nasabah. Lalu di bagian tengah yaitu sebagai atribut dari kelas tersebut. Lalu di bagian bawah yaitu yang terakhir itu terdapat operasi pada kelas tersebut. Atau bisa dikatakan sebagai contoh yaitu dalam sebuah kelas ketika ada seorang dosen itu berarti kelas subjudul tersebut adalah dosen. Lalu di dalam kelas tersebut terdapat mahasiswa. Nah, lalu apa yang dilakukan atau operasi apa yang dilakukan dalam kelas tersebut? Yaitu adalah kegiatan belajar mengajar. Bisa dicontohkan seperti itu. Lalu ketika pada kelas nasabah yang terdapat di dalam kelas tersebut itu terdapat nama dari nasabah, lalu nomor rekening nasabah, PIN rekening nasabah, lalu alamat si nasabah, dan buku tabungan nasabah. Lalu operasi yang dilakukan pada kelas nasabah tersebut yaitu mendapatkan data. Data-data tersebut merupakan data-data dari si nasabah. Itulah yang dilakukan dalam kelas nasabah tersebut. Begitu. Lalu kepada kelas bank, yaitu di dalam kelas bank, apa yang terdapat di dalam kelas bank tersebut? Yaitu terdapat nama dari bank, lalu alamat bank, stakeholder, data-data nasabah yang berada di bank tersebut. Lalu operasi yang dilakukan pada kelas bank tersebut itu adalah verifikasi nasabah. Seperti itu. Lalu di kartu ATM. Nah, di kelas kartu ATM yaitu apa yang terdapat di dalam kelas kartu ATM yaitu nomor kartu, lalu PIN kartu, terdapat barcode pada kartu ATM, lalu saldo. Dan operasi yang dilakukan pada kelas kartu ATM itu adalah verifikasi data. Nah, lalu mesin ATM. Pada kelas mesin ATM, yaitu terdapat alamat ATM, lalu operasi yang dilakukan pada kelas ATM yaitu menyimpan uang nasabah dalam mesin ATM tersebut. Nah, lalu yang terakhir yaitu pada kelas truk. Nah, pada kelas truk yang terdapat di dalam kelas truk tersebut adalah tanggal penarikan oleh nasabah, lalu jumlah penarikan oleh nasabah, dan sisa saldo. Lalu operasi yang dilakukan pada kelas truk yaitu adalah pembaruan data. Dengan kata lain, setelah uang tersebut ditarik, data-data yang baru akan ditampilkan. Jumlah total uang yang sebelumnya sekian, setelah ditarik, terjadilah totalnya yang sekian. Bisa dikatakan seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu diagram activity. Lalu pada diagram activity atau yang lebih terstrukturnya yaitu terdapat 3 bagian atau 3 pihak, yaitu pihak yang pertama nasabah, lalu pihak bank, dan pihak mesin ATM. Nah, yang pertama dilakukan oleh nasabah yaitu nasabah menginput kartu ATM, lalu nasabah memilih bahasa pada mesin ATM tersebut, lalu menginputkan PIN. Nah, yang dilakukan selanjutnya yaitu adalah pihak bank. Pihak bank selanjutnya melakukan pengecekan saldo. Menampilkan hasil dari cekan saldo tersebut dilakukan oleh pihak ATM. Nah, setelah menampilkan saldo oleh pihak ATM, lalu melanjutkan kepada pihak nasabah. Pihak nasabah terus menginputkan jumlah
yang ingin ditarik, jumlah uang yang ingin ditarik oleh si nasabah tersebut. Lalu kembali kepada pihak bank. Pihak bank melakukan percabangan, yaitu dengan pilihan yaitu ambil uang yang telah diinputkan sesuai dengan keinginan nasabah, lalu di percabangan next melanjutkan kepada mesin ATM. Nah, mesin ATM, pihak ATM itu mengeluarkan kartu ATM tersebut, lalu kembali lagi kepada pihak nasabah, dan pihak nasabah mengambil kartu ATM tersebut. Mungkin sekian penjelasan tentang automatic teller machine atau mesin ATM dan penarikan pada mesin ATM yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan atau kata yang saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.